Si penting ono Mas Priyo kan aman lah. Merumuskan perilaku iku iso guys ya. Dengan cara apa? Ujung-ujungnya balik ke Scrum sama Agile. Agile sama Scrum. Dah wis. Scrum. Wis iku tok, tapi di tingkat no. Nanti teman-teman boleh ya bikin sendiri, bikin soal-soal sendiri gak apa-apa. Nanti kalau nggak yakin jawabannya nanti bisa didiskusikan sama Mbak Don. Misalkan yang Excel aja, Mbak ini bener apa ora? Ini no ya, jadi Agile sama Scrum. Tips mengimplementasikan Scrum value. Wes, wis akeh iki, wis akeh iki, iki Scrum sebagai fondasi perilaku. Untungnya Scrum itu punya set Scrum value, jadi punya himpunan, ya. Iki gak kabeh tak jelasno guys, gak mungkin ya. Makanya nanti caranya teman-teman cari tips-tips ini. Iki wis isine tips tok iki sampai akhir slide. Iki tips tok, wis tips kabeh. Tidak semuanya. Nanti carane, bro, nanti teman-teman coba diperiksa ono nggak masalah di Scrum value. Pokoknya tip mengimplementasikan Scrum value iki gak urut ya, tapi nek urut ya tapi ya gak mestilah. Ono nggak sing dirawna mak-mak hafal Scrum value? Iya man. Setiap daily Scrum kita Serius? operasi dan 5R. Yang itu nggak pernah di shot, nggak dilanjutin shot gitu. Tak kira kan lo. Jadi hafal ya? Itu kan supaya Idenya sama di sini kok. ya leadernya, Oh iya benar. Itu betul itu. karena untuk penanaman itu kalau nggak diucap sekarang, Nah. ingat dulu nih. Iya. Nah, habis itu dia paham. Iya. Padahal gue tak tulis loh ya, kok wis di DCE kan. Tembus, Mbak. Tembus. Jadi dengan demikian Scrum value mesti dihafalkan terlebih dahulu. Memang sing tak sampai nupi. Kalau di mana? Kalau di tempatnya Mas Indra Pasubakar dulu, iku memang caranya sing paling gampang dihafal lo. Kok perkara perilakunya piye urusan buri. Nah, jadi memang mesti dihafalkan. Iki the first one. Pertama, ikut utama. Nah, iki sing nomor 2, iki sing diterapkan di Tulip. Ya, jadi dulu iku Mbak Iis Bogor iku 1 bulan iku hanya membahas masalah value nih Scrum. Jadi memang tak minta selain dihafalno, iku setiap orang iku diberi kesempatan menjelaskan mengapa value itu penting bagi mereka. Terus aku dicocokno dengan local wisdomnya. Nah, iki ya best practice-nya setiap orang tuh ya, setiap anggota. Tapi ya iku daily Scrum-nya jam piro sih? Jam 7:30. Iki butuh waktu berapa menit? Sekarang cepat. Cepet ya? Ya wis. Wis gak apa lah, sing penting ada komitmen. Iku di luar daily Scrum ya? Masuk dalam acara daily Scrum sih, Mbak. Cukup ya? Jadi setelah Oh. setelah pembahasan backlog, setiap orang itu menjelaskan. Oh itu di luar 15 menit ya? Ya wis gak apa-apa. Jangan sampai habis itu, ya wis gak apa-apa. Nah kalau ini nanti teman-teman boleh meminta setiap orang itu menjelaskan versinya mereka. Mengapa kok value-nya Scrum itu penting? Tidak perlu semua nih teman-teman. Ya, sing nenggone aku ditawari kopi tak tolak mau. Kode iki kopi gitu. Ono kopi. Kopi hitam ketok ngono ya. Nah. Siapa yang mau lali aku?
Oh, gue Mbak Iis, ya. Jadi gue Mbak Iis iku memang tak minta untuk jangan langsung sprint. Mengapa? Karena tak lihat di value-nya itu Caca bermasalah. Kan value itu kan perilaku ya. Ada organizational value, ono product value itu beda, ya. Konteksnya di sini adalah perilaku. Nah, terus setiap orang itu diminta untuk mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan piye carane nilai-nilai itu diimplementasikan setiap orang. Jadi misalkan orang keberanian, oh iya punyanya Arsimek, aku kemarin ngomong. Kenapa sih kok sampai dibelani kalau nggak ono sing ngomong kita ndak akan pulang? Iya Mas Asad, sampai diprotes nggak? Siapa sih protes? Ini pertanyaan ngerti pora itu. Jadi waktu keran mau ya, Iku kan dibuat kesepakatan kita tidak pulang kalau belum ada yang mengakui kan. Nah, itu pertanyaan nih. Iku ada nggak sing menjelaskan bahwa ini bagian dari mengimplementasikan nilai-nilai Scrum? Ada. Wes, ngono ya. Ya wes gak apa-apa. Memang seperti itu teman-teman. Iku dibelani. Iku bisa dicontoh, tapi harus dikasih hadiah sama peh. Ya udah ngono bangkrut ya mencang limo. Mas sepeda motor nih, mangewu cukup itu. Yang nomor 3 ya, mengimplementasikan nilai Scrum di setiap setelah disusun bagaimana dapat seret. Nah, berarti bocahnya sing dikasih duit iku responnya piye dikasih Mas Priyo? Halo ya Mas. Iki unik soalnya aku tak gawe tulisan 200.000. Lumayan loh yo. Cuma 200.000 sak siritan loh. Jadi melanjutkan ceritanya teman-teman tadi, setelah dikasih uang 200.000, Suap. uang 200.000, ternyata temen atau orang yang dikasih uang 200.000 itu tidak menerima, Mbak. Dalam arti Ditolak. Apa palsu kah? ditolaknya dalam artian saya berbuat kesalahan, tapi kenapa Ya. Cik. Amit Mas. Oh, mau belum selesai tak ceritanya? Loh. Oh, oke, piye. Iya. Jadi setelah dikasih uang sama Mas Priyo itu dia berbicara, Mas, ini saya tidak bisa menerima, saya keberatan. Terus direbut Caca gak duitnya? Iya. Jadi teman-teman, Mas, aku bagi 2 ya. Aku bagi 2 itu bercanda sih Mbak teman-teman. Iya. Terus, lah kenapa sampean nggak mau menerima? Karena saya berbuat salah. Kenapa saya mendapatkan hadiah gitu? Lah Mas Priyo kuwi dasarnya apa iku? Sampai pernah Ya ngobrol mungkin bosnya? dasar Mas Priyo karena di depan teman-teman si pelaku ya? si pelaku mampu untuk keterbukaan mengakui sebuah kesalahan itu tadi Mbak. Jadi dikasih hadiah sama Mas Priyo ternyata ditolak. Iku serius ditolak, kalau Mas Priyo diambil lagi atau gimana maksudnya? Setelah ditolak sama Mas Priyo, nggak apa-apa, ini apresiasi buat sampean karena sampean wani terbuka di depan teman-teman semua. Terus akhirnya piye Mas? Akhirnya si pelaku ngajak ngobrol saya, Mas, aku kaboten nerimo duit sakmene. Oh, bukan online ya? Nggih. Terus saya kurang ya berarti. Habis itu gini, baiknya gini Mas, uang ini tak pasrahkan sampean, nanti buat beli jajan kita nikmati bersama. Gitu. Terus sampean tompo. Nggih. Terus masuk kantong apa sampean tumbas belikan jajan? Oh, belum saya belikan Mbak. Saya Berarti sampean gowo iki. Saya titipkan admin Mbak Ani. Loh. Saya titipkan Mbak Ani. Uangnya saya titipkan Mbak Ani. Terus itu nasibnya sekarang di mana?
Ya saya di WA Mas belum dibelikan jajan tuh. Soalnya saya berangkat ke sini. Walah baru kemarin ya. Iya baru kemarin. Oh, dimasukin pendapatan lain-lain aja. Ini berarti bosnya nggak ngerti nek si duit itu ora jelas itu. Belum. Oh. Nggak ngerti. Ya yes, gak apa wes ya. Yang penting ya wes, ora apa. Transfer. Itu bagus teman-teman. Ya, walaupun untuk muter ini duitnya kan kurang jelas lagi pahala. Ini kan saya ngawang-ngawang ya. Itu bagus ya guys ya. Terus nasibnya adik tadi yang anggota tim baru itu sekarang piye menjadi lebih bagus lagi atau piye mas? Mesti efeknya apa loh harusnya itu? Dampaknya mulai sekarang mungkin setelah kejadian kemarin sering terbuka mbak. Nah, iya. Sering terbuka. Jadi Scrum value-nya itu diimplementasikan benar-benar. Yes, benar. Iya. Unik gitu. Aku tak tulis yo. Tapi gak tak tulis nasibnya duitnya mau ya. Yes. Sing penting dampaknya itu apa? Wes iku kan. Keren juga sih. Yes, jadi arsip iki kadang ya rada ngono kuwi kadang ya bener kadang ya rada ruwet ngono. Oke, dampak ya nilai itu. Wes, jadi bagaimana dampaknya terhadap perbaikan kualitas. Nah, jadi sing tak tanyain si anak tadi kualitas pribadi ini piye, interaksi ini piye, prosesnya piye dan seterusnya. Nah, itu tetap dikawal mas. Jadi itu nanti kalau nggak dikawal, sampai kehilangan momentum. Bocah-bocah sing kuwi, itu harus diperhatiin. Apa mas itu? Ya, dia berani mengembalikan dan dia menggunakan konsep konseling, artinya one on one sama sampeyan. Terus bosnya masalahnya gak ngerti duitnya mau ngerti. Ya wes. Nah, iki juga ya jangan sekali-sekali ada anggota Scrum Team atau pihak eksternal tim yang melakukan blaming, intimidasi. Jadi kasusnya Arsimek tadi itu dibuat ini loh bisa, kalau ya, wes. Tadi Mbak Ayu menyampaikan gak ono sing mengintimidasi terhadap anak kecil tadi. Dan itu yo luar biasa gitu loh. Wah, berarti Scrum value-nya ini jadi pondasi beneran nih. Gak ono, jangan sekali-sekali ada anggota tim iku nek sing wong liya paling dihantam iki cilik mau ngono kan. Wis ditawonyo lho cah kowe ngono kan. Bisa dikerjain loh yo. Tapi ini kan tidak loh. Atau tindakan pelajaran lainnya dalam apapun pada biasanya apabila tidak diingatkan terjadi loh. Padahal orang cerita loh sampean mas. Wis tak tulis sih, kayak iya tuh maksud sih, ono. Jadi saat durungnya kasus ini mau, wis ono contohnya. Nah, jadi tidak boleh dalam apapun apabila ada sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi dalam Scrum Team. Kasus bukan pengrusakan keran loh ya, tapi rusaknya keran. Nah, ya wis alhamdulillah ya, iki pakai ilmu telepati mo. Jadi saat durungnya ngomong wis tak tulis sih. Itu sudah benar. Walaupun sing senior ngamuk, itu pun yo sakjane yo wajar-wajar aja. Dia itu kan tergantung, maksudnya tergantung. Waktu ini kan digantung karo cah paling yo krik. Wabih itu pada jangkrik, rada sing ngomong, rada sing wani, ngono kan. Yo tapi hebatnya gak ono sing blaming, intimidasi, provokasi. Itu hebatnya. Jos berarti guys. Bosnya untuk gak ngerti ya, kita jelas no guys, karena ya. Nah, terus bocah cilik mau konseling one on one dengan Scrum Master Mas Asad. Loh, bener toh urutannya? Loh iya toh, one on one toh. Wih, aku kira dia telepati ngono loh Mas Ucil. Kan konseling toh, one on one, ngono loh. Kepada anggota tim jika diperlukan, bocah cilik mau ngomong berdua. Jadi ini saat durungnya sama ngomong, tak tulis sih mas. Mungkin di bengi kan aku bercerita karo Pak Ucil, karo Mbak Hasim, karo Mas Beni toh. Aku nek gawe nek bikin tulisan materi, aku mesti biasa nih pas-pas loh guys. Ono ilmu nih, balik buktinya mas, ya toh, bener toh. Jadi lakukan sesi konseling. Gak apa, bocah itu ngene. Yo, gak gampang loh guys, menjadi anak kecil tadi, anak yang baru join itu gak gampang.
dia itu memang sih bener-bener paham Scrum Value sih umur 1 minggu 2 minggu kan sih urung, sehingga dia tuh harus ngomong iku engko nek ngomong medine nah ya iku wajar ya karena dia kan sih urung ngapal sih urung paham dan seterusnya. Oke, gak masalah. Terus sing diharapkan oleh Scrum Team iki mengungkapkan nyapo kok perlu keterbukaan, kok butuh transparansi terhadap keran tadi. Wes ngono kan? Jeret. Terus kemudian diimplementasikan sampai benar-benar ketemuan. Nah, diimplementasikan. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk diucap no. Dan itu juga orang gampang. Terus mari ngono ketemu bocahe yo gak di blaming, ngono kan. Cah kan yo nganu lho, bedine luar biasa, takutnya luar biasa loh. Justru yang membuat dia itu tersiksa itu gara-gara dikei Mas Priyo duit itu. Di hadapan anak-anak itu ya. Nah ya ini kan bentuk penyiksaan yang wah. Jadi ceritane Mas Priyo kayak duit itu ning kene ono kabeh Mas. Iki mau ditutupno karo iki ternyata padha iki. Terus berdua cah bocah mau. Sampean Mas As'ad ngajak konseling atau Mas As'ad diparani atau didatengin? Jadi pada malam itu saya Piye? malam kemarin maksudnya. Oh iya. Habis di kantor kan saya Pak Kiro berduaan. Saat malam yang kelam. Iya terus. kan itu saya sama si pelaku kan sama-sama mes tidur di kantor. Oh iya. Nah, jadi pada waktu itu malam hari saya duduk-duduk di tempat sampah. Sebelahnya tempat sampah sebelahnya tempat sampah ada Ya, kursi. Nah saya di situ terus saya didatengin. Iya didatengin terus, Mas saya mau ngobrol. Terus cerita sebenarnya gini Mas, terus saya gimana ini, tuh. Iya. Besok tips ini dipakai ya. Jadi kalau ada anggota tim kita yang sudah dalam petik ya, dia sudah sadar dan terusnya, ojo dijauhi, tapi diajak ngobrol. Memang entah Scrum Master-nya atau human growth-nya itu harus dikuatkan. Itu biasanya, nek menurut teori perilaku, perubahan perilaku, dia itu iso membelani perusahaan beneran. Apalagi kan satu letting kan ada 8-9 orang tuh, sing baru kan. Nah itu loh. Wah itu bagus ya. Jadi itu harus one on one. Kita tidak boleh di forum itu tidak boleh ya. Nanti takutnya kita melukai dan seterusnya. Sifatnya karena ini agak privasi ya. Apabila dinilai bersama ada video yang sudah tidak sesuai lagi, baru nanti. Untungnya ya bocah-bocah ini mau nek bocah sing ruwet sing adik tadi itu tetep baleni meneh karena 200 masih kurang, terus dia aneh-aneh, itu baru dieksekusi. Misalkan ya, jadi apa yang tak tulis di sini, itu ternyata ngono Mas Beni, kejadiannya tembus. Iki pertanyaan saya tadi, apakah bocah mau berubah lebih baik ataukah tidak? Nek tambah ruwet, eksekusi aja. Nah itu, nek ruwet loh ya. Karena kita bicara value itu tips pertama itu yo dari sekian iki mau yo merumuskan perilaku. Iki gak usah ngomongin Scrum Master, gak usah ngomongin produk, goal dan seterusnya. Dan ono dhisik value-ne dhisik. Dan alhamdulillah teman-teman di Arsmek itu sudah melalui fase real ya. Bagaimana cara mengimplementasikan Scrum value dengan kasus yang benar ya, sehingga tulisan saya itu semuanya pas gitu loh ya. Lepas memang wis tak telepati ya, cuma pas gitu ya. Terus kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Scrum akan jauh lebih efektif jika didahului dengan penyesuaian belief system dan mindset. Sampai waktu konseling itu Mas, one on one. So, ojo ngomong, wah bro, kowe iki melanggar kesalahan melanggar pasal sekian, ojo. Bisnis proses sekian ojo. Tapi sampean jelas no bisnis sistemnya. Nyapo sih kok terus terang, nyapo sih kok transparansi penting. Sampai jelas no nggak waktu one on one? Iya. Nah, iya kan. Cerita no, sampean piye? Kasih wejangannya piye Mas? Gini, Mas, sebenarnya ya. Ki sapa sih jenenge? Mas Solikin. Kok gak kenal aku.
Ya. Cakin. Ya. Terus iya, sebenarnya Jadi gini, lek sampean memang yang menyebabkan itu patah, sampean berani mengakui itu bener ya. dan nggak salah. Ya. Kedepannya mungkin itu bisa sebagai pelajaran sampean juga. Lek mengalami permasalahan-permasalahan tersebut, sampean juga nggak takut, tapi sampean berani gitu. Ya. Artinya, Jadi orang perkara duit iki ku didum-dum kan ora toh. ya, Sampeyan memberikan semacam mindset cara berpikir toh. ya, Nah, terus responnya akhirnya- kayak piye? ya udah mas, aku yakin aku berani berbicara di depan teman-teman. Bahkan itu sebelum sama Mas Priyo diajak kumpul semua, itu Mas Solik ini tuh bilang, saya pengen teman-teman dikumpulkan mas, saya mau menyampaikan beberapa Yes. penyampaian. Karena sampean sudah menjalankan iki. Ya. Sakjane sampean sing mbok lakoni iku wis bener iku. Tak kei nilai bagus iku. Ya, dhuwure bagus ya, tapi ya sesuk aja lali. Ngono balene meneh kok. Ruwet meh ngono ya. Ya rupane iki ngono. Ya. Jadi memang bocah sing jenenge Solikin iki mau kan gak ngerti ada nilai-nilai Scrum sing wajib diimplementasikan. Iya toh? Ya. Iya, Pak Solikin ku jangan-jangan anu matane dhewe. Loh iya kan Solikin. Iya. Cakin ana ya, cakin ana ya. Caki. Jadi cakin iku diajari tentang makna dan tujuan. Oleh sapa? Ya oleh Mas Asad. Dadi iki bener. Ya. Dan cara yang paling gampang iku nek ketika terjadi peristiwa. Ya, itu memang akan mengena gitu ya. Untuk menjaga konsistensi implementasi nilai Scrum, maka anggotanya diharapkan juga di luar Scrum. Lah, sok ngene, ya. Jadi nek ono bocah sing sing ono accident yang ono masalah tadi, wis dijak konseling, wis gak dibully, ya toh. Untungnya, iki kan apabila itu kan antisipasi. Jika cakin panggah ruwet, ngono kan, wis eksekusi ae, ngono kan. Masih anyar lagi tas mlebu ya eksekusi ngono. Terus kemudian sampean juga sudah memberikan belief system dan mindset, makna dan tujuan. Iki engko nek iso kuwi di luar kayak tadi ya. Noto sandal ning musolane sekitar daerah Arsimek, ngono kan. So ngono kuwi sampean kasih makna dan tujuannya nanti begini Mas Asad. Bisa juga di luar gini. Jangan-jangan ning gone keluargamu iki ya ruwet Mas. Ngono. Sing iseng ta bahasane. Ngono. Makane ra dadi to, ngono. Sampeyan karo cah Tangerang, ngono cak kene ngono wae. Tutu sampeyan tuh ya. Nah, ngono. Iki memang biar lebih efektif ya, berdampak. Implementasi konsistensi iki mau nek iso iku di luar kehidupan organisasi. Ya di rumah, di masyarakat, di mana-mana lah pokoknya kuwi. Wis, jadi insya Allah tipsnya ini Arsimek luar biasa. Dalam beberapa waktu kemarin, itu ono studi kasus. Mas Priyo kadang-kadang nek aneh-aneh biasanya aku dikirimi foto Mas, dikirimi video, ngono lho. Ki paling deh ya nek tak kirimi duitnya 200 ya, lumayan ya kurang lah, aku 500 baru dikirim video nih. Memang kadang-kadang ngono Mas Priyo, aku nek kadang-kadang ya aku dikirimi foto, dikirimi video ngono ya. Ya wes sip ya. Tapi itu belum menandakan bahwa sudah selesai loh ya. Kan masih banyak atau diuji kan dengan value-value yang lain dengan skala yang lebih berat meneh toh. Oke, itu Scrum value ya. Aku yo nganu Mas Beni iki ternyata yo ono contone slide iki. Padahal aku gawe iki mikir-mikir iki ngono. Dan urutannya yo pas urutannya. Sesuai lintasan. Heeh. Ilmu telepati. Terus yang kedua, value first, nanti yang kedua adalah empirism. Nah, jadi ojo ngobrolin sing event artefak produk backlog engko dhisik ya. Iki yang paling mudah dipakai. Ya, terburuknya kalau bagi anggota baru
memang orientasinya kita kenalkan Scrum value sama empirismnya. Yang TIA itu loh, transparansi, inspeksi, adaptasi guys. Jadi ini yang transparansi, inspeksi, adaptasi. Nah, iki kok harus ada peristiwa. Jadi sebenarnya bisa ya si siapa jenenge si Cak Kit tadi mulai gak penak. Ya toh Mbak Salma, bener toh namanya itu toh. Yang itu Mr. K. Lah Bu Salma bolak-balik guyang-guyu ki jangan-jangan ono yes Mr. K ono ya. Nah, Mr. K tadi itu kasusnya kalau sing bagus ngene. Tapi bukan bagus ya tambah. Jadi kerane gak usah ditempel. Banyu ini ben metu sampai ditemokno wonge ngono. Engko ben ono inspeksi adaptasine lho. Nah, kuwi yo aja. Wes ngono ya. Iki tipsnya memang cukup banyak ya. Memberikan pemahaman pada Scrum Team bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada transparansi dan seterusnya. Yo, nemokno kan harus transparan toh. Kan transparansi nek versi Badon itu kan kesediaan menyampaikan informasi pada pihak berkepentingan sesuai konteksnya. Ya. Sekarang urusan keran, Mr. K kan keran tuh mau. Mr. K iki ya. Urusan keran ini kan bukan rupiahnya piro, tapi melatih keberanian, melatih transparan, keterbukaan dan seterusnya. Nah, untuk apa? Itu kan pertanyaannya. Tapi kita kan masalahnya kan harus diinspeksi dan diadaptasi, harus didewandani dewi. Sama masing memperbaiki keran itu. Servis. Nggih. Iki arsitek iki ora iso gawe dhewe ngono ya. Kan Mbak desain, Mbak, ngono ya. Urusannya urusan lah. Ini kan urusannya kelas berat ya. Ya. Kuwi sing urusnya sama Mas? Yang manggil tukangnya itu? Maksud Mas Brio? Bukan. Salah satu tim Anggota kita ya. Oh iya wes gak apa-apa. Ya sudah gak apa-apa wes ya. Misalkan dramatis iku mau sing ngakoni iku mau kon dandani dhewe iku tambah sewahar meneh yo. Aslinya ngono tapi banyune selantek ngono. Ya, jadi diberikan pemahaman bahwa perubahan itu guys, itu hanya bisa dilakukan syaratnya kalau teman-teman itu terbiasa iki. 3 tok TIA, transparansi, inspeksi, adaptasi. Kalau enggak, gak iso. Kalau di Scrum Guide, ya transparansi itu dasarnya. Nek enggak transparan, gak ono sing iso diinspeksi. Apa sing apa yang mau dievaluasi? Nek enggak tersedia informasi. Kalau sudah dievaluasi, dianalisis, tapi nek gak ono respone, gak ono adaptasi nih, yo percuma. Jadi bahasanya tegas loh guys, kalau di Scrum Guide itu. Tak golekno bahasa Indonesia nih ya, sing lebih enak ya. Sing bahasa Indonesia nih baik lah. Nah, coba guys. Iki serius iki anu iki. Jadi iki mungkin ya, mungkin di Scrum Guide tulisan iki sing paling menonjol dan tanpa teding aling-aling tuh iki. Nah iki loh. Tak wacak nih. Nah, transparansi memungkinkan inspeksi. Namanya transparansi kan ono bahan itu, ono data, informasi, pengetahuan yang bisa kita telaah, sing iso kita analisis. Inspeksi tanpa transparansi, pengen inspeksi tapi gak ono bahane, yuk menyesatkan dan sia-sia. Nah, jadi kunci nih, aku itu bro pengen ngerti sopo sing rusak mau keran. Bukan untuk menghukum, tapi dievaluasi. Memang bisa jadi keran itu memang cap sing welek ngono lho. Nah, kan pengen berbocah, cah cuwili iso mecahne ngoperi cah iki ngono kan. Kuwi iso siji cahe memang ora sengaja. Nek sengaja ketoke gak lah ngono kan. Bisa jadi karena memang kualitasnya kerane. Bisa jadi memang rodok kendo. Kesenggol, memang tekanannya air, nah itu kan bagian dari inspeksi, gitu loh. Dianalisis,
Bisa jadi iku terulang lagi ngono lho. Nah, kita nek ketemu bocah iku mau, sakjane pengen roh prosesmu mematahkan keran iku piye, Mas? Ngono lho. Soalnya sepanjang sejarah itu gak ono sing iso ngene iki. Nah, kebanyakan tangan Caca ku beset kabeh. Nek sampean sing beset iki nganune kerane. Nah, itu kan untuk diinspeksi. Nah, inspeksi itu menuju adaptasi. Gak mungkin inspeksi tidak ada gunanya nek gak ono adaptasi. Nek wis ngerti ternyata kerane iki memang berkualitasnya jelek, nek gak ono adaptasi nih, nek gak ganti dengan merek sing luwih apik, kemungkinane iso rutin. Soalnya cah arsipnya kita tambah wakeh iku. Piro Mas? 38 ya. Dhisik piro? Dhisik 14. Dhisik zaman dhisik sik cuwilik. Lah iki kan kemungkinannya keran kan bolak-balik diputar-putar to. Adaptasine apa? Milih keran sing pas, sing tepat. Nah, itu konstruksinya teman-teman ya. Konstruksinya kita menjelaskan bahwa Tia kita itu pengen berubah. Sediakno informasi sopo sing medhot no keran. Kita pengen tahu carane keran iku pedhot ku piye. Bene kemungkinane kita pengen tahu opsine ku apa penyebabnya. Terus kemudian adaptasine ganti keran sing pas dan seterusnya. Iku tok sakjane. Akhirnya ono perubahan. Sing dikhawatirno nek kita tidak melakukan inspeksi bisa jadi pedhot meneh. Pemeneh tukangnya ngomong, "Lho Mas kok ditukokno keran cap iki, Mas?" Nah, ngono ya. Ben ono proyeknya. Robot itu. Nah, Tia memang membutuhkan salah satu nih ya, sing biasane sing rada bermasalah itu adalah komitmen dan keberanian. Terbukti bocah ora wani ngomong. Wong iku sakjane itu pengen menyediakan informasi, tapi dia tuh takut. Ngono lho. Engko gek-gek, gek-gek itu bahasa Indonesia apa? Gek-gek. Nanti jangan-jangan kalau saya ngomong, ya toh, itu malah dieksekusi karo bocah-bocah. Lah wong kontrak kurang gajian nek ngono kan sih urung 1 bulan nek. Iku bocah kuwi sakjane mikir lho. Mas Asad. Dhek kuwi arepe ngomong tapi wedi. Nah itu loh. Nah, jadi biasanya atau gini, ono wong sing pengen berani ngomong, tapi dia tuh juga kejebak yang namanya komitmen. Contohnya gini. Aku pengen ngomong, ini pasti transparan ya, memberikan ide-ide ini. Kan transparansi itu kan bisa bagian dari informasi, cara, opsi, strategi. Ya wes, aku tak kasih karena dulu saya dulu punya pengalaman di perusahaan lama. Kalau ada kasus seperti ini, memang sebaiknya pakai cara seperti ini. Aku pengen ngomong, tapi aku komitmen lakoni. Kan kalau zaman dulu ya, ajarannya di zaman dulu. Siapapun yang berani menyampaikan ide, dia yang harus mengeksekusi. Nek zamane Mbah Heri atau Pak Mahfud, sehingga nek wong sing memberikan solusi, itu dia tuh takutnya nanti diikat sama komitmen. Nek wani memberikan ide, yo apamu sing eksekusi. Nah itu kalau zaman dulu kan hanya memang individu. Nek sekarang kan enggak toh. Nah ini loh. Jadi kalau pengen teman-teman Tia ini akan berhasil, nek teman-teman butuh syarat yang ikut. Itu loh guys. Saya Scrum terbaru ya, Scrum 2000 poster. Scrum poster itu 2020 ya. Nah ini loh, aku seneng sih gambar ini loh guys. Ini official ini. Ini official, berarti resmi ini. Sehingga aku seneng ini pakai yang ini. Aku menjelaskan nih. Jadi yang sebelah kiri itu value dhisik, habis itu baru kita komitmen. Nanti transparansi, itu ya butuh komitmen, butuh keberanian. Jadi nek teman-teman, kok Caca kok takut yo, kok nggak gelem ngomong yo. Paling dia gak paham komitmen, dia gak paham sing jenenge keberanian atau courage. Nah itu. Jadi kalau teman-teman sudah membiasakan, nah seperti Mas Priyo ngekei duit mau karena mengapresiasi keberanian, itu benar. Itu benar. Soalnya walaupun itu bukan ngajari modus transaksional tidak, ya toh.
Mosok juragan, mosok cipika-cipiki kan ya ora lah, duit ae tak cukup ono kan, itu bentuk penghargaan. Jadi sing diomongno iku, nah bocah mau masih belum memahami value. Maklum lah bocah sik cah cilik lagi tas gabung kan. Jadi kita tuh aja, dan hebatnya juga yang senior itu ya ora blaming, itu pun juga hebat. Nah gitu ya. Memerlukan komitmen dan keberanian sebagai awal memulai transparansi. Nah gitu. Hilangkan ketakutan. Komitmen itu ngene guys. Komitmen itu sebenarnya ya bagian dari spirit fundamentalis Scrum sing terbaru ya. Dulu nggak ada. Dulu komitmen itu gak ono. Hanya ada value sama empirism. Komitmen itu gak ono. Tapi akhirnya nek gak ono komitmen, akhirnya ono ngobrol tok gedabrus tok tapi gak dilakoni. Nah, orang takut dibuat transparan itu karena dua iki mau. Jadi ki Scrum itu nek tak detailno guys, itu sebagai tool juga bisa loh. Bukan hanya kerangka kerja, bukan hanya the way of working, bukan hanya cara kita bekerja, bukan kerangka kerja, tapi juga tools. Oh ternyata kalau transparansi ya, itu juga butuh komitmen. Komitmen itu juga butuh, pokoknya semuanya saling mempengaruhi ya. Tapi yang penting itu sebelah sini dhisik. Scrum itu memang menempatkan komitmen itu di awal. Komitmen first. Ya, nek gak percaya, itu di sini. Nilai-nilai Scrum ya, itu komitmen first. Udah gitu guys. Nilai-nilai Scrum komitmen first. Jadi wis iki komitmen ya. Kadang-kadang keberanian lagi kan yo ujung karo ujung ngono kan nutup ngono ya. Nah, wis. Yo kasusnya contohnya punyanya Mas Arsimek itu sudah benar ya. Jadi iki bocah itu karena dia itu sakjane pengen transparan tapi wedi. Nomor 3, tanamkan pengertian jika transparan merupakan bagian dari kejujuran. Loh, ya toh? Masuk. Masalah keran iki iso bener lho iki kabeh iki mau. Ngono lho Mas Priyo. Aku gak kok kali karo Asad to ya. Jadi sing penting kan jujur iki mau to. Dan iku dibelani tenanan lho. Kan biasanya goal nek gak selesai biasalah lembur. Goal iku kan jelas to. Lah iki golek wong jujur iki lho iki ya kabeh paling ono sing luwe gak iku. Sampai jam 8 malam iku. Ada yang lapar enggak? Terus piye iki? Nek wong lapar iku biasanya wis gak main lagi kan udah iki. Logikane gak main lho guys iku guys. Wis iku nek iki jam kejujuran selalu diajarkan diperintahkan oleh agama apapun. Ngeri ngono kan. Wis jos wis bener berarti bocah mau kena ketakutan. Tim butuh kejujuran. Loh, maksud loh memberikan pemahaman bahwa perubahan ini yuk butuh. Ngono loh. Wes, jadi masuk. Jadi ini sebagai tips ini tips loh guys ya. Iki ternyata yo iso dilakoni. Nek kita tuh ngerti menggunakan tips. Implementasikan dia di semua acara sprint. Nah, iki mau yo kalau perkara keran saja, wis jujur, transparan, insya Allah acara-acara resmi nih, iku iso. Ngono lho guys. Tadi aku mikirnya deh, nek gak mulai, nek kalau masih belum pulang karena ngejar review, oke lah masuk akal. Jadi perkara keran ini gak mulai ya. Kan yo unik tau kan. Nah, jos sih luar biasa. Oke. Nomor 5, agar kualitas transparansi lebih baik, maka biasakan untuk menyajikan data dan seterusnya berdasarkan fakta bukan asumsi. Goleki fakta itu kudu jujur apa sing nglakoni. Aja nek tutup walaupun ono gerakan-gerakan sing malam hari pertama itu sakjane sudah ada yang ya. Sudah ada yang tahu ya iki sapa ngono, gobios ngono ya. Tapi kan masih asumsi toh. Nah, ngono lho Mas Beni. Asumsi nih dari gerakan tubuhnya yang tidak nyaman. Tapi itu tidak bisa dibuat asumsi. Harus ono sing ngomong. Loh, ini kasus keran ini Mr. K, ini Mr. Keran ya. Kita kayak judul kayak caption nih, Mr. K, ngono ya. Tak tulis Mas Rio, aku begini tapi.
Agar kualitas rawat lebih baik, ojo ngomong asumsi, tapi pakai fakta. Jadi ditunggu sampai faktanya tersedia. Butuh datane, informasine, atau bentuk apapun lah, wis. Termasuk pengakuan, ya toh. Itu kan fakta gitu loh, ngomong saksi ini. Jadi bukan korban, pelaku ya sekaligus dia menyaksikan sendiri kan ono toh, pelaku saksi pelaku kan ono. Ya, saksi pelaku, bukan asumsi. Mas Priyo, jadi sampai ini yo bocah-bocah sampai ini ternyata yo pas value iki sampai empirisme pisan lho, keran iku yo digawe kabeh. Ngono nggih. Kok iso ngene piye ceritane yo? Oh, iki mau sing benefit Manfaat tadi. manfaatnya Scrum agile tadi. Product owner menyampaikan feedback dari stakeholder berbasis fakta, bukan rekaan. Model harus yang mau ya. Jadi Mas Priyo itu bukan karena dendam pribadi, emosi enggak ya, tapi memberikan feedback kepada stakeholder, pada konco-konco, ngono kan? Cah, berarti tondo kalau ini bocah-bocah senior ini sebagai indikator bahwa ada anggota tim baru yang harus diajari value nih. Aja dijarno. Scrum value ini ku diajarno. Untungnya ono kejadian keran pedot, ono ya. Itu jadi nanti produk owner menyampaikan, ono ya. Ono. Jadi ono feedback. Nah, iki sudah dilakukan apa belum, Mas? Nek belum, besok diulas nih. Khusus tim manajemen ya, atau layer PO atau Scrum Master, ngono ya. Ki bocah iki ternyata kalau ulas kabeh sama Mbak Dun diulas ternyata saya kurang iki. Berarti ini sebuah tanda bahwa bocah-bocah ki mau mesti takut ki mau. Nah, ini berarti sok para Scrum Master cacah di bimbing meneh. Bukan hanya bocah anyar, sok cacah anyar lagi yang baru, itu pun harus dikuati terkait dengan value di Scrum dan seterusnya. Itu harus ada feedback, itu bagian dari apa? Adaptasi nih, ngono nggih. Nah, bukan keinginannya pribadi ini enggak, ini demi perusahaan dan seterusnya. Nomor 7, developer menyampaikan progres, hambatan, kendala dan seterusnya tidak perlu didramatisir. Ya, pokoknya sampaikanlah fakta netral bahasanya guys ya. Apa adanya itu fakta, ya netral. Nah, yes. Anggota Scrum Team mesti meningkatkan kompetensi kapabilitas untuk memudahkan melakukan inspeksi dan menganalisis keran itu ya harus ono ilmunya loh guys. Iku nek menurut sampean Mas Asad dan sopo lah arek-arek ngono ya. Pedote nyapo sih Mas iku? Saya kali Mas Prane. Nah, iku harus analisisnya itu loh, tekniknya, strategine, model kerjane, kualitas evaluasi perlu. Oh, kira-kira jadi tukang apa Mas iku? Kok iso pedot lho? Mungkin lambene kecil. Kepleset. Kepleset kali oke. Nah, ojo mungkin asumsi ya. Besok sampean sih menyisakan pertanyaan itu. Mas, Mas, aku pengen terus sampean ku jajan sampean iku merpati putih apa kan perguruan tinggi silat itu loh. Soalnya kejadian keran pedot memang nek disampaikan Mbak Salma, Bu Salma itu ya bener aja digawe gandolan. Nah, itu untuk iki. Itu untuk analisisnya, ya. Dan makanya cah cilik itu bocah cilik Mas. Anaknya kecil. Apa gede? Maksudnya secara tubuh itu sak krempeng. Kayak Mas Adam. Oh iya kecil, kan iya. Ya kayak Pak Benny kan ya wis langsung nguling. Saya kecil kan Mbak. Oke, sip. Wis, ono meneh wakil sih guys. Adaptasi yang dilakukan Scrum Team mesti mengacu kepada goal. Jadi goalnya apa? Misalkan goalnya membuat suasana kantor khususnya nenggone ke kamar mandi iku apa? Kudu ono goalnya Mas, dibuat goalnya, dibuat tujuannya. Nanti tujuannya apa sih kita kok menemui berarti ngelatih bocah untuk berani inspeksi dan seterusnya. Ngono ya. Tidak boleh ada agenda pribadi loh ya. Nah, iki saya agenda pribadi, kurang jelas.
pendapatan lain-lain. Aslinya karo Mas Asad itu diulek-ulek nih, diuter-uter nih ngono ya. Makan bosnya kan gak ngerti ya, semuanya muter-muter ngono ya. Tidak boleh ada agenda pribadi makanya mau tak ngomong ya perkara sakmono ya, ngono ya. Perkara duit cilik ngono ya. Atau golongan ngono kan. Nah iki. Jadi adaptasi itu guys, itu harus sesuai dengan goal perusahaan. Melakukan perbaikan, improvement, inovasi itu untuk pencapaian goal, bukan goal pribadi atau golongan. Iki mau wis tak sampai nol loh ya. Hati-hati nih adaptasi membawa agenda pribadi. Kamu kan guys, kalau di Scrum itu sudah didesain atau didesain jarum jatuh dari lantai atas, lantai 10 itu terdengar satu gedung. Nah, di Jakarta dulu ada istilah seperti itu. Jadi percuma kita itu menyembunyikan agenda pribadi, nek wis organisasi sudah agile, sudah transparan, itu percuma. Mesti akan ketok. Nah, 10 lagi, setiap anggota tim wajib respect ketika ada anggota yang mungkin kesalahan menjalankan transparansi, ya toh. Jadi mau ya wis respect lah, jenenge bocah sik cilik, bocah sik baru gabung, ya dia mungkin kesalahan. Dia tidak menjalankan transparansi, gak apa-apa, ngono kan. Mereka saling mendukung, memperbaiki kesalahan, kecuali nek fraud, Mas. Memang dia itu masuk nek gone arsimek iki gawe ngerusak. Aksesoris arsimek lah iki pewentungi nek wis iku. Mata-mata, wis iku tanpa ampun polsek iku. Ngono kan. Ya alhamdulillah ya, transparansi salah ikan menyembunyikan toh, gak apa-apa ya, untungnya semua tim respect. Wis terkait dengan transparansi, ya toh, mendukung, ya toh, memperbaiki kesalahan, ya wis, berarti sudah benar. Antara pondasi ini bocah kui, tak omongi Mas Asad, bocah kui, seandainya dilatih, komitmennya luar biasa. Serius. Aku kan wis iso mencium bau-bau bocah kayak Alex Ferguson kan delok Ronaldo umur 13 tahun nih, wah ini bakal dadi cah iki, ngono lho. Lu serius? Dhisik Mas Priyo ya ngono. Mbah iki piye sing jeneng Asad? Ya iso, Mas. Catatannya oke tapi ngono. Catatannya akeh iku ngono. Ya iso sih iso. Ngono. Loh, tapi gini loh Mas, mungkin Mas Asad pun juga membandingkan Mr. K tadi dengan sampean loh. Mesti sampe ngene. Cah iki sumangar cah iki ngono. Jos iki. Lho sampai Mas Priyo wani kayak ide sak ngono ya Mas. Nah itu kan berarti kan yo dhisik sampean malah dibully yo. Kowe iki maring ini keran terus meneh ngono kan. Misalkan jan Asad to yo. Nek cah langsung. Iku biasane yo karena dia itu secara peristiwa keran iku tiga-tiganya dapat semua gitu loh. Makanya dia berkomitmen wis Mas kelompokno bocah-bocah aku harus ngomong kan ngono toh. Nah, komitmen itu kan ada sesuatu yang ingin diwujudkan toh, kayak goal toh. Nah, kayak goalnya toh. Jadi bocah itu mau wis memahami secara tidak sadar tiga pondasi ini Scrum, value, commitment, empirism. Perkara keran iki iso dibedah lho Mbak sampai sedetail ngene lho, guys. Lu serius? Dan komitmen itu apa sih bahasanya Mbak Don? Mengikatkan diri atas kesadaran toh, bukan paksaan toh. Iku mau piye Mas? Jadi dia iku pengen ngumpulno iku tujuannya, agendanya, goalnya apa? Planifikasi Mbak. Iku sesama anak-anak baru atau seluruhnya? Seluruhnya. Wih wani. Ya, seluruhnya Mbak. Wani taruh deh. Karena dia itu sudah merasa aku salah, tapi perusahaan malah mendukung, malah mensupport, aku nggak dibully, aku dikasih kesempatan, aku konseling one-on-one kalau Mas Asad, diwejangi. Jadi nek diterjemah no, semua tips yang tak tulis iki masuk kabeh ngono lho. Masuk kabeh, yo. Aku sakjane no gue ngerti value Scrum. Aku sakjane gue ngerti apa sih transparansi. Aku ngerti nih, nek merusak iku, aku mesti ikut desnani. Nah, iku pemahaman sesimpel itu. Nah, terus iki sesuai. Nah, itu mesti biasanya nanti masalah komitmen. Bocah ngono biasanya mesti
masalah komitmen nanti di sini nanti. Ya, komitmen ya. Wes guys, berarti insya Allah nek tak lihat empirism sama value nih, iku insya Allah contohnya sudah fakta ya. Walaupun teman-teman Arsimek belum mendapatkan slide ini, baru sadarnya kan iki mau tuh ternyata yo ono dasar materi ini ya ono kan. Memang itu sih disebut dengan fitrahnya manusia. Jadi Scrum itu kan konsepnya memanusiakan manusia, menurut. Jadi apa sih yang sampai lakukan secara nggak sadar. Tapi nek teman-teman memahami buku iki, kamu iki tambah mantep meneh so. Nah itu, ya tambah mantep meneh. Ya, nah iki ya. Jadi tetap saya memberikan tafsiran terhadap tips iki mau, biar nanti teman-teman lebih bagus lagi. Nah, nah. Ini khusus spesial ya. Mengapa? Ini karena ada beberapa organisasi atau perusahaan sing berpindah dari konvensional ke organisasi agile. Salah satu faktor yang sangat krusial itu ada di sini. Yes. Aku nggak perlu nyebut nama perusahaannya, tapi ya bagian dari kita, kan kakak kita lah. Ini kan adik-adik, basono ya. Jadi yang menjadi pikiranku waktu business ownernya ya, iki wis tak anu, iki memang singkat ya. Jadi lebih banyak yang di value sama yang di empirism ya. Tapi ini penting guys. Kita kasih studi kasus ya, behind the scene-nya ya. Nggak perlu tak sebutnya jenenge ya, wis paham toh? Yuk koncone Mas Priyo. Yo Pratagi. No ya. Wis roh toh, kakak tingkat. No ya. Nek Mas Priyo kan paham. Oh, isku BTBCI ngono ya. Itu kan isu yang paling wis membuat kabeh ngeluh kan masalah bagaimana posisi saya yang dulu sebagai manajer. Iki piye? Manajer uang ya. Wong total 270 ya. Anggotane ngono ya. Terus piye nasibnya supervisor SPV? Terus piye nasibnya kepala div, kadif dan seterusnya. Nah, iki sing kan pinter-pinter to kuwi. Kan dihuni oleh hampir sekitar 40 orang tim manajemen. 40 orang tim manajemen. Itu yang menjadi tips piye carane Badon iki iso ditekuk dalam artian di iku. Nah, saya pakai jurus iki, guys. Jurusnya iki jurus menaikkan derajat tim manager ke level berikutnya sebagai true leader. Jadi tak cukup dari konsepnya Scrum yang terbaru, bukan servant leader. Ya, tapi true leader. Iku. Tak sampaikan kepada business owner-nya ya. Bro, Mbah, ngono ya. Iki memang menjadi isunya bukan sampean tok. Tapi di luar negeri pun juga sama. Mengapa? Karena zaman dulu, iki tips ya, tapi insya Allah teman-teman enggak ya, ini cuma sekedar pengetahuan saja. Nanti kalau ada temennya sampean yang pengen mengadopsi, mengimplementasikan Scrum Agility, kalau ada permasalahan seperti ini, minimal sampean tuh punya pandangan ya. Iki nek gak iso jawab pertanyaan iki, nasibku iki piye ya, iku kemungkinan gagal. Walaupun business owner itu pengen banget, karena dia sudah menggunakan mekanisme atau sistem yang lama itu sudah gagal. Ya, nggak tak sebut sistem yang lama itu seperti apa. Jadi sistem lama, model kerja yang lama itu sudah dideklar, dinyatakan oleh para business owner-nya itu fail, gak iso. Kan mereka kan pinter-pinter tuh, cukup cerdas lah. Nek ngomong gagal ya gak iso. Nah, yang belum dicoba adalah konsep agility-nya ini. Kan wis golek, wah iki sapa yo? Belajar ning ndi yo?
kan dulu kan agile itu kan masih abstrak, urung enek, belum ada studi kasusnya, belum ada success story-nya. Kan orang Indonesia itu kan ya, kemarin malam diskusi ya di luar, orang Indonesia itu kan sangat tergantung kepada sing jenenge sukses, contoh suksesnya, cerita sukses, kesuksesan. Nah, ini kan yang menjadi iki orang Indonesia itu, saya ngomong dulu aku loh ya, saya membaca sebuah artikel ya, yang dia itu sudah meneliti banyak hal terkait dengan pola perilaku wong Indonesia. Kita cerita nih, bener bukan? Gak ngerti. Siji, orang-orang Indonesia itu khususnya UKM, iku nek dihadirkan sesuatu yang baru, ki mesti golek iku cerita. Dan saya juga pernah ditanya oleh salah satu teman ning Bogor, selebritis lah, gak perlu wih sono ya selebritis duduk. Ya, pertanyaannya gini, Mas Doni, wah ini Mas kan kafe kan biasanya mbah tau, orang sing masih itu Bu Is yo nyeloi aku Mas, tapi cuma dia kan bukan selebritis. Adakah karena dia itu barusan mengikuti kelas sing lawas, ya toh, bahwa iki bukan kelas bas, kelas lain, iku mesti yang dibawa adalah success story mazhab lain, ya. Tapi ini konvensional, sing dia no. Dan sekarang adakah perusahaan di Indonesia, ya perusahaan di Indonesia yang sukses mengimplementasikan agility? Nah, wah, aku mau naik ngono kuwi, penan lho becai, wong ya, ngono kan. Bahasaku ngene, kata sebut mbak atau mas atau mbak atau bro, ngono ya, bos ngono ya, bos. Sama kan cukup cerdas lah, pinter lah, dari perguruan tinggi, sama juga pernah di luar negeri lah, kalau kan. Tak sebut no, salah satu nama perusahaan, ya. Nah perusahaan sing di luar negeri, wis. Soalnya apa? Agile dan Scrum, iki bukan sektoral, tapi iki universal. Nah universal. Apanya? Luar negeri. Luar negeri. Ini luar negeri. Wes toh. Wes tak sebut kuwi jebret, terus dia tak minta. Zara. Fashion. Ya. Zara. Wes ngono tok. Aku gak ngomong Indonesia loh ya. Soalnya aku nek ngomong Indonesia, apa ya segitu tok. Jalan mbek Scrum tak golekno ae kuwi. Terus DE kan bocah kan termasuk pinter kepo kan. Ngono kan. Dan aku yang ngerti Stevie nih, thinking lah. Ngono kan. Digoleki Zara agility. Wis wakeh. Terus DE mau meneng DE. Tuh, bagaimana Zara itu extreme agility menempatkan itu di fashion, juara fashion bahasanya ngono. Sak ekstreme Zara itu jadi extreme agility nih, itu menempatkan Zara memimpin di industri fashion secara cepat. Nah, aku ki ya amin. Tapi yo ngono loh yo, minimal nek ngono PSM 2. Tuh, leading in the world tuh. PSM 3 lah, ngono. Jadi gini guys, saya menggunakan strategi. Percuma kita ngajari bocah atau orang yang sudah punya ini. Apa jenenge sudah punya kebenaran, dia itu merasa gak mungkin, gak ono contohnya lah, role model. Jadi dia kan wis terbiasa nih gue algoritma. Pokoknya nek wong minta studi kasus, jaluk contoh, jaluk bukti, itu biasanya masuk ning gone ujung paling ujungnya funnel, corongnya. Percuma dhewe ngomong sing daki-daki percuma. Kuwi ngobati atau menghadapi orang seperti itu kayak ono data informasi lah, informasi.
plus kata kunci keyword. Wes iki bos, golekno Zara, coba ternyata gue lihat tenanan tuh yo. Sejak itu dia akhirnya mikir, mau menang tuh, bocah menunggu gak. Jadi gini, kalau teman-teman menghadapi orang dicorong, terus sampean wah percuma wes, iku, sing funnel ini saran ya. Nah, percuma, mesti pikirannya sempit. Kuwi cocoke lebokno ning ngene data musuh data, ngono kan. Nah, datanya tapi sing suwangar pisan. Nah, wes, iki coba ya guys. Nah, di sini, wah, iku artikelnya akeh iku, akeh. Wes banyak guys. Jadi semuanya kayak agile supply chain. Dari tahun 2001, ngono kan Zara Clothing 2020 kan lagi anyar tuh iku. Kan bukan berpuluh-puluh tahun yang lalu toh. Wes, mumet deh kuwi. Nah, how ekstrim iki ya. Coba kita yang di atas ini ya, yang di ujung ini ya. Nah, coba kita lihat ya, ini 2019. Saya ditanya 2019 Yuan. Sebelum pandemi, ya. Duh, wiki guys. Ya wis, set. Duh, di gitu tulisannya. Silang guys. Neng sore. Sing kita bukan ya anak tamu. Mesti launching. Gila. Nah iki lah padha ae. Twitter iki. Semangat Twitter kan cilik, pendek. Ya sih mau lah kudu iso iki, kok iso gak. Oh, muncul gitu guys. Nah, iya loh. Jadi bahasa Indonesia aku ora ngerti bahasa Inggris. So enggak diterjemah no. Oh, gak sip. Wes ngomong lah. Wes pokoknya tulisannya Zara, ngono nggih. Nah, iki the agile supply chain membutuhkan inovasi end to end dan seterusnya, proses menggunakan supply chain procurement dan seterusnya, post management. Jadi decision making gitu, ilmu-ilmu ini gitu guys. Terus kemudian wes gratis material, wes pokoknya bocoran entah apik lah pokoknya. Kan bocah kan pernah kerja di luar negeri. Gak tahu tak ceritanya ya. Yo Vietnam, Kamboja, ngono ya. Jadi, ngono guys, Indonesia itu mesti secara mentalitas, itu bukan pendobrak, ngono yo. Dia itu mesti siji pengen delok cerita, karena gak gelem soro, karena gak gelem mencari itu, mesti pengen itu instan, nah modulannya instan. Nah, instan. Wis di Indonesia gue. Mesti pertanyaan nih, waktu karo biaya, ngono ya. Waktu sama biaya. Wis iki mesti ngono. Gak mau ngambil risiko. No risk. Bukan risk management loh, tapi no risk beneran, gak mau berisiko. Kalau masih risk management gak apa-apa. Iku sik di manajemen nih, artinya dia tuh paham tetap ada risiko gitu loh. Nek risk management masih bagus lah, tapi ki no risk, ndak mau ngambil risiko. Nah, wes ngene iki. Gimana kok iso ngomongin piye mo? Nah, iki mau yo. Wes iki mau kita kembali ke nek iki bolo dhewe kan wis roh to. Sing 270 orang kok. Iki memang 270 orang itu dan tim manajemennya 40-an. Iki aku mumet iki. Soalnya ownernya wis menganggap yang sistem lama fail, terus kemudian gimana loh, mencoba agile, terus golei iki sopo kira-kira sing ngerti mengkonkretkan agile di tataran nyata, nah, in the real world. Jadi agility in the real world. Nah, jadi dunia nyata. Nah, kita ceritain behind the scene-nya ya, sing masih dewi iki, mas itu. Jadi memang kebetulan grupnya itu sempat belajar agility secara mandiri, belajar Scrum pun juga secara mandiri. Jadi belajar agile dan Scrum secara mandiri. Tapi ya mumet, karena kan banyak kunci toh. Coba ya, nanti materi ini kan akeh. Nah karena Mbak Don sudah belajar kan 2014, 2012, 2013 guys.
Jadi ngerti, engko roadmap-nya piye, engko jalurnya piye, petanya piye dan seterusnya. Nah, singkat cerita, Mbak Don dihubungi, terus tak scanning ya. Jadi business owner 3 orang, wis ngerti lah sapa ngono kan. Terus saya harus menghadirkan manajer HRD nih. Nah, manajer HR-nya harus ikut di obrolan strategiknya. Wes, akhirnya HR manajer itu kan apalah jeblolan pabrik kan. Iku mesti apa sing tak omongno iki gak masuk akal kabeh ya. Singkat cerita dia tidak bisa membersamai. 2 mingguan sesudah meeting ini dia resign gitu kan. Wes, ya, karena billing sistemnya wes hampir 15 tahun punya karir di HR. Gak iso. 15 tahun diubah dalam waktu setahun gak iso. Terus tak sampai no. Pak bos, wes gak usah dipikir no. Engko tak kawal langsung aja gak apa-apa. Wong sakjane iki aku wis roh kuncine kan. Tinggal nek melihat tipikal perilaku organisasi ini sampean, organizational behavior, aku duwe masalah sitok-tok terkait karo iki. Karena di organisasi tersebut, itu sangat tergantung kepada level iki mau, manajer, supervisor, kepala divisi. Jadi iki ngunci perubahan. Iki nek gak iso ditaklukno, gak mungkin. Jadi hanya impian doang. Nah, yang dilakukan Mbah Don, iku ngene guys. Tak kasih filosofine sing iki mau. Saya menggunakan istilah tidak menghapus atau meniadakan manajer. Tapi tak gawe menaikkan derajate luwih tinggi meneh. Di-upgrade lah bahasane. Tapi yo sik gak percaya ngono lho. Wong jenenge emang Indonesia iku ora percaya to. Tuh dikira gimmick. Iya toh. Nah, iki tak jelasno dhisik kepada bos-bose ya. Bos iki kok memang kedepannya iku tak gawe flat organization. Tak jelasno roadmap-nya agile-nya grupnya sampean iku tak bikinkan. Ojo ono neh seorang manajer. Karena kita hanya kalau kita tetap menggunakan istilah manajer, tapi organisasi ini bisa berubah, tapi masih menggunakan kata manajer, iki kok dianggap podo karo sing sebelumnya gitu loh. Orang moving, gak hijrah, hijrah dia jenenge Robert ya sekarang jadi apa? Nek Arab itu apa? Depan R itu Robert. Rahman, nah wes ngono, Rahman iki nek sing ngene iki ya. Di Rahman, nah kuwi minimal tetap mempertahankan huruf R-nya. Jadi tak sampai Pak Bro, Mas Bos, Agile Scrum ini mendorong tim menjadi self-organizing maupun self-managing. Kalau zaman dulu namanya organizing. Atau dengan kata lain, gak perlu dikelola orang lain. Aku gak mau manajer. Tapi tidak perlu dikelola oleh orang lain. Tak jelas iki kepada bos-bose. Sebelum kita sepakat menghilangkan istilah manajer dengan cara menaikkan derajatnya. Itu. Wes. Sekarang studi kasus. Ono enggak, Bos? Sebuah kondisi di mana tim di bawah itu sebenarnya bagus banget tapi ketutupi sama manajer supervisor. Akhirnya ngomong, "Iya benar, Mbak. Nek tak amati orang-orang baru itu terhambat oleh satu level lagi mau, satu layer deh, satu layer yang disebut dengan manajer. Aku gak ngomong manajer jahat loh, enggak. Saya tidak ngomong manajer itu buruk, tidak. Soalnya setiap anggota Scrum Team itu pada dasarnya adalah seorang manajer juga, gitu loh. Manajer itu apa sih? Orang yang memanage mulai perencanaan, eksekusi, evaluasi, perbaikan. Di Scrum kan acaranya kan yo podo 4 itu atau 5 itu. Nek kalau Mbak Don kan ini manajer itu sing tepat yo, itu adalah orang yang menyelenggarakan sistem manajemen. Mulai perencanaan, Scrum namanya sprint planning. Sing melakukan sopo, bocah cili-cili. Nah, kemudian Scrum juga eksekusi daily Scrum itu, eksekusi dewe. Kemudian review.
Setiap hari kan direview dan seterusnya, ditimbang, analisis dan seterusnya. Bocah-bocah cilik pun yo iso. Kemudian membobotkan, mengevaluasi, mereview nenggone stakeholder. Iku bocah cilik pun yo iso. Kemudian retrospektif, memperbaiki dirinya sendiri dan seterusnya. Bocah cilik iso. Berarti nek satu orang dia itu berperan di 5 fungsi manajemen itu, berarti dia layak dijadikan atau dikatakan seorang manajer. Kalau manajer itu dianggap sebagai orang yang memanage. Beda lagi kalau manajer itu dianggap sebagai pimpinan. Nah, masalahnya banyak manajer itu yang offside. Dia itu seperti bos. Harusnya kan manajer itu kan yang menyelenggarakan sistem manajemen. Nek di bisnis yo ada 5 manajemen, fungsi manajemen secara umum itu ada 5 ya. Perencanaan, eksekusi, nanti monitoring, evaluasi, perbaikan. Wis iku manajemen apapun mesti ada 5. Nah, repotnya nek Indonesia itu manajer itu dianggap sebagai bos. Makanya ikulah yang konsep yang tidak bagus. Konsepnya itu akhirnya gak bagusnya gini. Idealnya, nah aku ngomong yo, iki versi ini Mbak Don ya. Jadi manajer itu memanage ujung-ujungnya value. Jadi nek zaman dulu konvensional, sebenarnya bukan di Indonesia. Iki ono kajiannya kenapa manajer itu tidak bagus sekarang. Ya, karena seorang manajer yang awalnya itu didesain untuk value, tapi diekui offside plus ngurusi menungso nih, kualitas menungso nih dan seterusnya. Nah, nek di Scrum api iki sing ngurusi product owner, iki sing ngurusi Scrum Master. Jumlahnya yo siji-siji imbang. Nanti ono konsep developers, tim. Jadi memisahkan antara value dengan urusan menungso. Ibaratnya iki ono DPR, iki ono presiden, ngono guys. Nah iki ibaratnya presiden plus dadi DPR ya, ngono kan ngomong itu iku. Dana haji berkurang 1, kan yo aneh yo. DPR baru ngerti kan yo lucu toh, ngono guys. 1,5 triliun loh guys, mbuh ning ndi kuwi. Bahkan karek ngeprint tok apa angele. Digital printing kan akeh ngono kan. Dan negara kan yo duwe digital printing tuh. Nah. Jadi itu ya, itu sing tak pikirno kuwi. Piye carane ki mau ya ki insyaallah alhamdulillah bos-bose sepakat. Karena manajer itu yang benar adalah memanage value creation, bukan untuk mengintimidasi bocah. Nah, iku sing offset iku ngono. Lah di Spotify model iku dipisah antara squad karo tribe. Bagus itu ya kan. Loh, sing Spotify model. Kan ngene ya modelnya. Kan ono sing abang, ono sing ngene. Nah, ki squad. Nek bahasa squad kayak Scrum team. Ki ono SME. Ono PO-ne SM. Lah iki kok ono PO-ne. Ki ono chapter, ding, ono chapter. Chapter itu fungsional. Iki sing menghasilkan value. Iku jadi kayak satu orang tuh punya dua induk. Sing bapak urusan ini, sing ibu urusan ini. Nek bapak iku urusane value, tapi di ngene rauna enggak. Bapak urusannya duit. Ibu urusannya value, ngono kan barang-barang ngono ya. Terus kemudian nomor 2, seorang manajer bertolak. Nah, kita gunakan kata-kata ini guys. Bene lebih positif diksinya. Jadi transformasi itu bagus daripada berubah menjadi itu walaupun maknanya podo, tapi ini berarti iki loh, membimbing dan seterusnya. Nah, iku leader. Nah, leadernya kalau di Scrum itu bisa dijadikan atau leadernya di Scrum itu fungsi dari Scrum Master. Ya, nanti product owner atau value maximizer itu adalah PO. Ya, coba di sini. Scrum Master seorang leader, true leader sejati.
pemimpin. Yes, pemimpin sejati. Scrum Master adalah pemimpin sejati yang melayani Scrum Team dan organisasi yang lebih besar. Scrum Team, pemimpin sejati, true leader. Sejati nih pemimpin, nek wong Jawa. Pemimpin sing sejati nih pemimpin, sing murni, gak punya embel-embel apapun. Nah, itu diperankan oleh Scrum Master, guys. Wes ngono guys ya, wes maghrib ya. Wes mandi-mandi dhisik, habis ini kita praktek ya. Kita praktek product refinement. Jadi nanti kita praktek langsung. Engko ngumpul setengah 8, ya, engko tak bagi.